Selain di perumahan, pemanfaatan panel surya juga bisa diaplikasikan di gedung-gedung. Sebagai energi alternatif, panel surya menawarkan berbagai manfaat, termasuk mengurangi konsumsi listrik, mendukung energi berkelanjutan, dan menyediakan sumber daya energi ramah lingkungan. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana memanen surya di belantara kota bersama Antoni Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AESI. Selamat siang Pak Antoni. Selamat siang Pak Yuda. Tadi melihatnya bahagia sekali ya, ternyata energi matahari itu, sinar surya bisa sangat digunakan bahkan untuk rumah tangga. Ya. Ini ada data menarik nih Pak. Data Kementerian SDM mengatakan ada 3.295 gigawatt pemanfaatan energi listrik tetapi baru 0,27 gigawatt. Ya. Bisa Anda ceritakan kenapa Pak maksimalan energi listrik di Indonesia tidak begitu sangat maksimal Pak? Nomor satu, memang saya selalu melihat itu dua sisi ya Pak Yuda. Ya. Artinya dengan penetrasi yang sedikit itu sebetulnya ruang berkembang itu tuh luar biasa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus kita akui di Indonesia ini penetrasi sebuah teknologi itu membutuhkan waktu. Ya. Satu, peningkatan literasi. Baik. Karena tidak banyak orang yang tahu bahwa ternyata memanfaatkan PLTS atap itu mudah. Kedua, murah. Nah ini kalau kita bicara konteks biaya, selama 10 tahun terakhir, harga PLTS itu sekarang mencapai titik paling murah. Ya. Nah sebetulnya dengan adanya perang dagang dan lain-lain, ini kita bisa melihat dari sisi lain. Bahwa akan banyak tersedia solar cell dengan kualitas yang terbaik. Kami menyebutnya tier 1 ya. Tier 1 modul itu akan banyak tersedia dengan jangka harga yang sangat reasonable, dengan affordable. Nah disinilah saya mengajak teman-teman yang memang belum mengenal PLTS itu bisa mengeksplorasi PLTS atap ini sebagai salah satu alternatif pasokan energi ramah lingkungan untuk rumah, kantor maupun gedung-gedung lainnya. Ya, ini data terakhir menarik, sinar matahari mencapai 4,8 kilowatt meter kubik per hari ya, tapi tidak terlalu dimanfaatkan. Tadi Anda katakan sebenarnya murah. Nah, tetapi orang berpikir untuk membuat instalasinya juga pasti tidak murah. Nah, ini menjadi salah satu momok, mungkin menjadi sebuah pemikiran buat warga untuk kayaknya lebih enak membayar listrik konvensional yang menggunakan energi fosil seperti itu. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Jadi di AESI, Pak, di asosiasi kami itu memang adalah sumber dari para pelaku usaha di bidang energi surya. Jadi kalau ada impression atau ada kesan bahwa pemasangan itu susah, pemasangan itu ribet, itu kita jamin nggak akan ada. Untuk itu kita mengundang masyarakat untuk bisa menghubungi kami, karena di AESI ini kami selalu mencoba memberikan anggota-anggota kita itu capacity dan capability building. Dan di AESI tentunya yang menjadi anggota, mereka sudah tersertifikat, memiliki izin dari pemerintah, dan pemasangannya terjamin. Baik. Jadi kita bisa pastikan bahwa impression itu salah, karena PLTS atap itu mudah, murah, cepat, dan sangat keren Pak. Yeah. Karena kalau kita nggak mengikuti tren dunia yang ke arah keberlanjutan, itu kita nanti ketinggalan zaman. Nah ini tadi saya sedikit membaca nih Mas. Beberapa dari para pengusaha itu masih mempertimbangkan analisis biaya, manfaat, ROI, dan juga payback period-nya. Ya. Nah bagaimana buat perusahaan-perusahaan yang memang nanti menggunakan instalasi listrik yang berganti dari yang konvensional menggunakan surya, apakah juga mereka harus mempertimbangkan beberapa variabel ini? Jadi konsepnya Pak, kalau kita punya PLTS atap itu adalah investasi. Kenapa investasi? Setiap bulan nih kita bayar cicilan untuk pembiayaan PLTS atap misalnya, itu akan menjadi sebuah aset yang akan menghasilkan nilai buat kita terus-menerus. Konteksnya begini Pak Yuda, PLTS atap itu berfungsi setidaknya 25 tahun atau lebih. Cicilan itu katakanlah dengan berbagai lembaga pembiayaan kan mungkin sekitar 5 tahun. Nah dengan kita bisa mencicil, itu opsinya kan kita bayar ke pemasok listrik misalnya PLN. Atau kita bisa mencicil untuk sesuatu yang menjadi pohon aset panen setrum kalau kami nyebutnya selama 25 tahun mendatang. Jadi disinilah konteks PLTS atap itu agak menarik. Karena siapapun dengan kondisi rumahnya memiliki atap, itu bisa mendapatkan pemasukan yang nantinya bisa mengurangi biaya listrik mereka untuk sekian belas bahkan puluh tahun mendatang. Ya, nah ini kalau perusahaan-perusahaan, kita beralih ke perusahaan tadi salah satunya melihat sebenarnya banyak pertimbangan juga untuk bisa memaksimalkan investasi 25 tahun ini dengan panen listrik dari energi surya. Nah kalau dari perusahaan-perusahaan sendiri, adakah kendala yang dihadapi oleh AESI sendiri sehingga tidak banyak nih Pak di Jakarta saya lihat perkantoran yang menggunakan tenaga surya untuk sumber energi listrik mereka? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya perusahaan maupun rumah itu hampir sama Pak. Karena semuanya penggunanya adalah
manusia gitu kan. Nah, dalam konteks pemahaman inilah yang kita terus coba galakkan, dan itu juga PR besar Pak untuk ISC untuk meningkatkan literasi kepada pelaku usaha bahwa pemasangan itu tidak ruwet kok. Pemasangan itu meskipun ada beberapa tahapan, kita harus melakukan proses aplikasi di PLN supaya PLN bisa mendukung ketahanan jaringannya. Tetapi prosesnya itu cukup terbuka dan transparan. Dalam 1 tahun kita bisa mengajukan 2 kali, bulan Januari dan bulan Juli. Nah, nanti pendampingan pengisian maupun pemasangannya itu dilakukan oleh para penyedia jasa tersertifikasi, sehingga para pengguna yang mau memanfaatkan PLTS itu nggak perlu ribet lagi. Kalau manajemennya kita bilangnya itu TBA Pak, tahu beres saja. Nah, teman-teman di ISC, kami kan asosiasi yang menaungi seluruh pelaku usaha di bidang PLTS ini, termasuk PLTS atap. Karena PLTS itu cukup banyak Pak Yuda. Ada PLTS di tanah atau ground mounted, ada PLTS yang sekarang lagi viral, namanya PLTS terapung atau di air, dan atap. Nah, tentu atap ini adalah salah satu yang paling bisa atau paling cepat untuk kita aplikasikan. Karena bisa di mana aja sepanjang struktur bangunannya siap Pak untuk menerima PLTS atau solar cell di atasnya. Ya, sejauh ini pasti menjadi salah satu concern di biaya. Dan apakah ada pihak-pihak yang perbankan terutama ataupun pihak penjamin keuangan yang bisa membantu perusahaan-perusahaan ataupun rumah tangga residensial untuk membangun instalasi listrik tenaga surya di rumah ataupun di perkantoran. Sejauh ini seperti apa bentuk kerjasama yang sudah dijembatani oleh ISC? Baik, jadi betul Pak, memang sampai saat ini penyedia lembaga pembiayaan itu menjadi sebuah elemen yang sangat kritikal. Karena nggak semua orang mau berinvestasi berada di depan untuk masalah cash flow dan lain-lain. Karena itu di ISC memang kita punya anggota kelembagaan yang menjadi mitra ISC Pak untuk menyediakan cicilan terhadap orang yang mau berinvestasi di PLTS atap. Ada juga model bisnis energy service company misalnya. Jadi anggota kami yang berinvestasi, maka penghematan itulah yang nanti dinegosiasikan secara B2B dengan pengguna. Jadi konteks kerjasamanya itu sekarang sudah sangat luas, mudah, dan gampang untuk diaplikasikan Pak. Tinggal klik aja ke ISC, nanti kita akan bantu untuk mengenalkan penyedia jasa yang bisa membantu para calon pengguna PLTS atap ini Pak. Dengan potensi surya paparan matahari di tanah air yang cukup tinggi dan besar, tapi sayang sekali belum dimaksimalkan. ISC melihat sebenarnya peluang tadi yang dikatakan menarik ada ketika perang tarif ini merupakan sebenarnya peluang juga untuk kita meningkatkan energi terbarukan. Nah, yang menarik kalau saya baca nih Pak, sebenarnya di tahun 2023 kemarin target dari pertumbuhan energi listrik terbarukan itu baru 13,09% dari target di 2025 ini 23%. Nah, selain biaya, pendanaan, kemudian juga literasi, apalagi yang menjadi challenge dari ISC sendiri untuk memasyarakatkan energi listrik terbarukan, energi surya terutama? Jadi sebenarnya konteks untuk pemanfaatan ini kan luas sekali ya Pak ya. Kita harus mendorong pelaku-pelaku usaha itu juga mawas bahwa ada peluang bisnis terhadap industri yang mengedepankan energi terbarukan, yang mawas terhadap net zero misalnya, atau framework-framework yang bisa membantu produk hasil dari industrinya itu untuk lebih kompetitif di pasar global. Nah, pada saat tadi Bapak bilang ada perang tarif, ada geopolitik muscle, ini sebenarnya menarik. Karena Indonesia itu sampai saat ini tidak dipandang sebagai negara yang memiliki konflik kepentingan atau berpihak ke Cina maupun Amerika. Nah, dalam konteks itu, industri kita ini sebenarnya bisa melihat peluang itu, Pak. Karena dalam konteks produk solar cell misalnya, kalau kita bicara rantai pasok solar cell di dalam negeri, itu per hari ini itu tidak kena terhadap yang kena tarif anti dumping dari Amerika. Sementara negara lain, Malaysia, Kamboja, Malaysia, dan ada satu negara lagi, Vietnam, itu semua kena, Pak. Nah, dalam konteks ini Indonesia sebetulnya tidak hanya seharusnya melihat industri dalam negeri atau pasar dalam negeri, tetapi kita bisa membangun peluang ini untuk mengekspor Pak, solar cell yang dibuat di Indonesia. Tidak hanya untuk proyek pemerintah, tetapi untuk pasar alternatif seperti Amerika. Wah, sayang sekali waktu yang terbatas Pak Antoni sangat memberikan banyak sekali insight terkait bagaimana kita bisa memaksimalkan solar energy sebagai energi terbarukan yang sebenarnya masih terlalu sedikit dimaksimalkan di negeri ini. Terima kasih untuk perbincangannya di CNN Indonesia News Hour siang hari ini Pak. Terima kasih Pak Yuda.